Selamat datang kembali di Boom United. Hari ini kita akan coba untuk ngomongin dulu ya soal nasib dari para pemain United ini. Kan sebentar lagi kita tahu bursa transfer akan dibuka pada bulan Januari nanti. United berencana akan menjual kayaknya ya akan mencoba menjual beberapa pemainnya dan mencoba untuk mendatangkan pemain baru, itu pun kalau jadi ya. Jadi kita akan coba bahas dulu lah seputar rumor pemain-pemain yang masuk dan yang akan keluar di Manchester United nanti. Yang pertama kita coba dulu dari ini nih, Paul Pogba yang udah lama nggak kelihatan ya wajahnya di MU. Pogba juga udah lama tidak bermain lagi untuk United. Karena cederanya mungkin atau karena badan yang belum fit, tapi ya inilah karena Paul Pogba yang jarang udah tidak kelihatan lagi mukanya, kini santer dikait-kaitkan dengan kepindahannya gitu. Agennya sendiri pun kita tahu bahwa Mino Raiola ini adalah seorang agen yang cukup mata duitan, bukan cukup ya, tapi sangat mata duitan, di mana dia ini ingin mencarikan klub yang berani untuk membayarkan pemainnya dengan gaji yang sangat besar. Oke, gue mengutip dari Fabrizio Romano, dia mengatakan bahwa Mino Raiola mengatakan bahwa kita punya banyak sekali proposal pengajuan penawaran untuk seorang Paul Pogba gitu. Juga MU sebenarnya pun juga udah nawarin untuk perpanjangan kontrak, tapi ya kita lihat aja lah mana yang terbaik gitu kan. Tapi Pogba, apakah Pogba mungkin ke Bayern Munich? Dia mengatakan tidak mungkin karena Bayern Munich tidak akan mungkin untuk membayar gaji Pogba yang sebesar itu gitu. Jadi di sini yang kita bisa lihat jelas gitu bagaimana Mino Raiola ini adalah seorang agent yang mata duitan ya, dia mencari keuntungan yang besar dari para pemain-pemainnya ini, sehingga dia hanya menawarkan pemain-pemain bintangnya ke klub-klub yang berani untuk membayar gaji yang sangat tinggi sekali gitu. Dan ini pun juga mungkin kalau gua melihatnya ini adalah strategi tersendiri ya dari Mino Raiola untuk kemudian mempush MU, mendorong MU agar berani untuk memberikan kontrak baru dan tentunya juga berharap bisa menaikkan gaji dari Paul Pogba ini sendiri gitu. Lalu juga Amad Diallo ya, ini Amad Diallo juga salah satu pemain muda yang dimiliki oleh Manchester United ya. Dia memang karena usianya yang terpaut cukup muda kali ya, lebih muda dibandingkan pemain-pemain lainnya. Dan kebetulan posisi yang diisi Amad Diallo ini kebetulan sudah banyak diisi oleh pemain-pemain yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih memiliki nama di Manchester United sendiri, sehingga Amad Diallo ini kalau kita lihat memang kurang untuk mendapatkan kesempatan bermain di tim utama ya. Sehingga Feyenoord, ada satu klub dari Belanda ya, Feyenoord ini tertarik untuk mendatangkan Amad Diallo. Ya sebenarnya pun ketertarikan Feyenoord ini pun juga kalau misalnya untuk masa depannya Amad Diallo ini cukup baik ya apabila dijanjikan menit bermain oleh Feyenoord gitu. Tapi ya biar bagaimanapun Amad Diallo ini memiliki bakat, memiliki kualitas skill bermain yang cukup baik, sehingga mungkin United akan mencoba untuk menahannya, untuk memproyeksikannya untuk masa yang akan mendatang gitu. Itu tadi dari Amad Diallo. Lalu juga ada ini dia nih, satu nama pemain yang sebenarnya dia selangkah lagi lah mungkin ya di pintu keluar MU gitu. Dia adalah Anthony Martial. Gue juga nggak ngerti sama ini pemain. Sepertinya kalau gue lihat ini bukan karena kualitas ya, tapi memang secara motivasi ini Martial sudah nggak punya motivasi lagi untuk bermain, untuk membuktikan dirinya. Kalau kita lihat kan perbandingannya 180 derajat waktu dia datang pertama kali ke Old Trafford mengalahkan Liverpool, dia mencetak gol di debutnya. Namun sekarang sepertinya sudah kita bisa lihat lah perbedaan permainan yang jauh sekali gitu. Dia udah, ya masalahnya sekarang udah di motivasinya dia gitu. Dia udah nggak memiliki motivasi dan
kecintaan terhadap Manchester United itu sendiri, sehingga ketika dia dikasih kesempatan meskipun tidak banyak, iya dia bermain dengan buruk, praktis gak ada satupun game yang dia bisa bermain dengan baik di situ gitu. Terlihat dia malas untuk mengejar bola, malas untuk berlari. Iya, apalagi sekarang Rangnick datang dan dia mempunyai filosofi untuk menerapkan pressing yang ketat sehingga memaksa pemain untuk terus-terusan berlari mengejar bola, dan ini tentunya sudah tidak cocok dengan Martial gitu yang sudah tidak memiliki motivasi dan sudah malas-malasan. Jadi ya memang akan lebih baik untuk kedua pihaknya ini gitu, win-win solution bagi Martial. Dia bisa mencari klub baru yang mungkin bisa mendapatkan motivasi baru di sana, kesempatan bermain yang lebih besar di klub barunya. Sedangkan untuk MU ya untuk apa menahan pemain lagi yang sudah tidak memiliki motivasi untuk bermain di Manchester United gitu. Dan agennya sendiri pun juga mengatakan bahwa Anthony ini berharap bisa meninggalkan MU di Januari nanti karena dia membutuhkan menit bermain gitu. Tapi kan ya di MU ya kita tahu ya tekanannya besar, juga komitmen serta konsistensi pemain itu dibutuhkan gitu. Jadi ya Martial mungkin sudah tidak untuk Manchester United lagi gitu. Lalu juga, nah ini menanggapi Pogba yang akan hengkang tadi, Rangnick pun berkata ya, ini yang gue suka salah satunya dari pelatih ya. Dia ini Rangnick mengatakan bahwa kita masih membutuhkan Pogba gitu. Pogba biar bagaimanapun memang masih pemain yang dibutuhkan oleh United gitu. Tapi saya nggak berpikir untuk kita berusaha untuk meyakinkan Pogba untuk bertahan gitu. Kita nggak perlu repot-repot lah untuk meyakinkan Pogba untuk bertahan gitu. Karena ya Manchester United biar bagaimanapun adalah klub yang besar, dan tidak ada satu pemain pun yang lebih besar dari klub itu sendiri. Itu adalah statement dari Rangnick yang kurang lebih sama seperti apa yang dikatakan Sir Alex Ferguson dulu. Ini adalah satu hal yang positif ya, bahwa memang sebuah klub tidak boleh tergantung hanya dengan satu pemain saja gitu, karena tidak ada pemain yang lebih besar dari klub itu sendiri gitu. Jadi Rangnick ya masih membutuhkan Pogba, tapi ya apabila Pogba mau pergi ya silahkan pergi, tidak akan ditahan-tahan gitu. Ya jadi keputusannya sekarang ada di tangan Pogba aja gitu, apakah dia ingin tetap di United atau dia memutuskan untuk hengkang. Oke, lalu kita ke Rashford ya. Rashford ini juga seperti kita lihat aja di Norwich kemarin melawan Norwich, Rashford adalah salah satu pemain yang terbilang bermain sangat buruk di pertandingan itu. Beberapa kali serangan United ini pun harus patah di kaki Rashford karena terlalu lama untuk mengolah bola, memegang bola, mencoba melewati lawan. Kalau gue bilang Rashford ini adalah tipe pemain yang terlalu memaksa untuk menunjukkan skill individu dia gitu. Tapi ketika bola itu sudah mendekati garis out, ya dia bingung harus entah kemana, sehingga peluang-peluang United banyak sekali berhenti di kaki dan terbuang di kaki dari Rashford ini sendiri gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa ya, padahal Rangnick ini kan datangnya Rangnick ini untuk membuat sebuah sistem bermain di mana nggak hanya mengandalkan skill individu aja gitu. Gue juga nggak tahu apakah Rashford mau dan bisa untuk mengikuti sistem tersebut. Iya, kita nggak tahu. Kalaupun nggak bisa ya akan ada lebih baiknya apabila Rashford ini pergi dari United gitu. Toh juga klub-klub seperti Barcelona juga menyatakan ketertarikannya juga terhadap Marcus Rashford. Karena kalau kita lihat ini Rashford yang memang makin kesini bermain dengan sangat egois gitu. Dia seringkali lah menghambat permainan yang seharusnya bisa di build up secara cepat oleh United, tapi terhambat lagi di kakinya seorang Marcus Rashford. Tapi ya kita nggak tahu apakah Rangnick ini masih menginginkan dia atau enggak, atau juga apakah Rangnick bisa mengubah gaya bermain Rashford, ya kita lihat nantilah. Lalu juga ada Edinson Cavani. Nah, Edinson Cavani ini sebenarnya pemain yang cukup penting ya, meskipun di usianya udah tua, tapi ketajaman dia ini, ya inilah pengalaman yang berbicara gitu. Edinson Cavani ini Santer dikabarkan juga akan hengkang gitu, karena kan waktu itu pas masih Ole juga dia jarang mendapatkan menit bermain yang banyak, hanya dimasukkan sebagai pemain pengganti saja gitu kan. Dan beberapa tim juga sebenarnya tertarik untuk mendatangkan Edinson Cavani, tapi informasi terbarunya bahwa ya belum ada satupun lah yang secara serius ingin berbicara pada United untuk mendatangkan Cavani gitu.
Dan kalau gue lihat Cavani ini memang merupakan pemain yang memang masih dibutuhkan ya oleh United gitu, di samping ketajamannya, tapi dia bisa membagikan pengalamannya dan pelajarannya kepada pemain-pemain United yang jauh lebih muda dari umurnya gitu. Dia bisa membagikan pengalaman dia, membagikan ilmunya dia gitu kepada pemain-pemain lainnya gitu di United, dan untuk memotivasi mereka gitu. Dan kalau Cavani ini kan kita lihat secara usia juga masih bisa mengikuti lah untuk Premier League, dia masih bisa untuk mengejar bola, melakukan pressing, mencetak gol di saat momen-momen penting. Dan ini sebenarnya pemain yang mungkin dibutuhkan Rangnick dengan Rangnick menerapkan sistem gen pressingnya ya. Dan Cavani mungkin masih bisa untuk mengikuti, karena kalau kita lihat waktu zaman Ole masih melatih, Cavani terbilang pemain yang cukup rajin untuk mengejar bola, merebut bola dari kaki lawannya. Meskipun di usianya sudah tidak tua, jadi semangat inilah yang mungkin masih dibutuhkan oleh United gitu. Ya itu dulu aja update seputar transfer pemain United. Dan nanti sore jam 6 nanti waktu Indonesia Barat akan dilakukan undian UEFA Champions League, di mana Manchester United berpotensi untuk bertemu PSG, Atletico, Sporting, Inter Milan, Benfica, dan RB Salzburg, karena Villarreal tidak bisa satu grup dan Chelsea satu negara gitu. Jadi ya antara lawan-lawan itulah yang mungkin akan United dapatkan gitu. Namun ya kita tunggu aja drawingnya nanti, siapakah lawan yang akan didapatkan oleh United. Setelah kemudian kita akan coba bahas lagi tentang peluang MU di babak 16 besar UEFA Champions League. Sampai ketemu lagi di Bung United selanjutnya. Bye bye.